Film dimulai dengan para nelayan Italia yang menemukan seorang pria yang mengambang di tengah laut dengan kondisi tak sadarkan diri tapi masih hidup. Mereka pun segera membawanya ke dokter kapal untuk diperiksa. Ketika dokter kapal memeriksa si pria asing, ia menemukan 2 luka tembak di punggungnya serta benjolan kecil di pinggul pria tersebut. Karena penasaran, si dokter pun membelah benjolan tersebut. Kemudian ia pun menemukan sebuah laser pointer yang ketika dihidupkan, laser pointer tersebut menampilkan sebuah nomor rekening bank Swiss. Ketika dokter kembali untuk memeriksa si pria asing tersebut malah menyerangnya dari belakang sambil menanyakan apa yang telah mereka lakukan padanya. Dokter pun langsung menjelaskan bahwa para nelayan menemukannya mengambang di tengah laut. Dokter juga menunjukkan laser pointer yang ia temukan. Ketika dokter menanyakan identitas si pria asing tersebut, dia malah kebingungan dan dia bahkan tidak tahu namanya sendiri. Di tempat lain, seorang kepala program rahasia Treadstone CIA yang bernama John Clint menerima kabar bahwa upaya pembunuhan seorang diktator Afrika bernama Wombosi telah gagal. Kita kembali lagi ke kapal para nelayan. Terlihat si pria asing sudah mulai pulih. Tapi meski begitu dia merasa frustasi karena dia masih belum bisa mengingat siapa dirinya. Padahal dia masih bisa mengingat hal lain selain identitasnya. Keesokan paginya, kapal para nelayan berlabuh di sebuah pelabuhan di Perancis. Karena merasa kasihan, dokter pun memberikan sedikit uang kepada si pria asing untuk ongkosnya ke Swiss. Ketika sudah berada di daratan, si pria asing pun menaiki kereta untuk menuju kota Zurich yang ada di Swiss. Setibanya di kota Zurich, si pria asing tidur di taman karena uangnya tidak cukup untuk menyewa kamar hotel. Tapi tiba-tiba muncul 2 polisi yang memberitahu bahwa tidur di taman itu dilarang. Para polisi pun meminta tanda pengenal si pria asing, tapi karena si pria asing tidak punya, mereka pun berniat menangkapnya. Tapi secara tiba-tiba, seolah sudah diprogram, si pria asing dengan mudah berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. Bahkan dia sendiri pun terkejut dengan apa yang telah dia lakukan. Setelah itu dia pun langsung melarikan diri. Di tempat lain, para petinggi CIA sedang rapat membahas Wombosi yang menuduh pemerintah Amerika Serikat telah mengancam keluarganya. Selain itu, dia juga menuduh CIA telah mencoba membunuhnya tapi gagal. Para petinggi CIA membantah hal tersebut dan menganggapnya hanya tuduhan palsu. There's nobody that reckless on my senior staff. Setelah rapat, wakil direktur CIA yang bernama Abbott bertemu dengan John Clint dan diketahuilah bahwa John Clint lah dalang yang telah mencoba membunuh Wombosi, tapi agen yang dia kerahkan malah menghilang. And you don't let me know this? Di tempat lain, si pria asing pergi ke bank yang tertera di laser pointer. Dia pun menggunakan nomor rekening yang ada di laser pointer untuk mengakses sebuah kotak penyimpanan. Setelah scan sidik jari, petugas pun memberikan kotak penyimpanan dan meninggalkannya sendiri di sebuah ruangan kecil. Ketika dia membuka kotak penyimpanan, dia pun menemukan paspor dengan nama Jason Bourne yang menggunakan foto wajahnya. Dari situlah dia tahu bahwa namanya adalah Jason Bourne dan dia tinggal di Paris. Dia lalu mengangkat lapisan kotak penyimpanan dan menemukan uang, pistol, dan paspor lain dengan nama berbeda, tapi semuanya memakai fotonya. Dia pun kemudian memasukkan semua uang serta paspornya ke dalam tas merah dan hanya meninggalkan pistolnya di dalam kotak penyimpanan. Tapi saat dia pergi, manajer bank mengamatinya dengan seksama lalu menelepon seseorang.
Ketika Jason keluar dari bank, para polisi malah mengikutinya sehingga dia pun masuk ke kantor konsulat Amerika untuk menghindari mereka. Tapi setibanya di dalam, kepala keamanan konsulat berhasil mengenali Jason dan mencoba menangkapnya. Jason pun berpura-pura menyerah, kemudian dengan cepat ia melumpuhkan penjaga di sekitarnya dan mengambil pistol milik salah satu penjaga. Jason pun kemudian kabur lalu melumpuhkan satu penjaga lagi dan mengambil walkie-talkie-nya untuk mengetahui pergerakan para pengejarnya. Di sisi lain, petugas militer bersenjata memasuki gedung, menyisir seluruh bangunan untuk mencari Jason. Untuk Jason sendiri, sekarang dia berhasil menemukan pintu yang terhubung dengan sebuah balkon. Ketika dia mencoba memanjat untuk naik ke atap, tasnya malah jatuh sehingga dia pun harus turun untuk mengambilnya. Jason pun merayap menuruni tembok dan ketika dia sampai di bawah, dia pun langsung mengambil tasnya kemudian pergi. I thought maybe we could help each other. Jason pun kemudian menemukan seorang wanita dengan mobilnya. Karena butuh tumpangan untuk kabur, Jason pun menawarkan $20.000 kepada wanita tersebut agar mau mengantarkannya ke apartemennya yang ada di Paris. Karena si wanita juga lagi butuh uang, akhirnya dia pun setuju. Di tempat lain, John Clean menerima telepon tentang Jason yang melakukan penarikan uang di bank. Ia pun langsung meminta seluruh timnya untuk melacak Jason dengan memeriksa seluruh kamera CCTV di sekitar kota. Kemudian mereka pun mendapatkan foto Jason dari kamera CCTV yang buram. Kemudian John Clean pun memutuskan untuk mengerahkan semua agen rahasianya dan memerintahkan mereka untuk menangkap Jason hidup atau mati sebelum matahari terbenam. Agen-agen yang dikerahkan adalah Castle, Mannheim, dan The Professor. Kita kembali lagi ke Jason. Akhirnya si wanita pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Mary. Dalam perjalanan, Mary banyak bercerita tentang hidup dan pengalamannya. Tapi kemudian ia berhenti karena merasa terlalu banyak bicara. Tapi Jason memintanya untuk jangan sungkan-sungkan. Santai aja, anggap aja teman sendiri. Mary pun kemudian bertanya karena penasaran. Pria macam apa yang bersedia membayar $20.000 untuk tumpangan ke Paris? Jason lalu menjawab bahwa ia tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya. Kita kembali lagi ke John Clean dan timnya. Sekarang dia menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Jason yang sedang berbicara dengan Mary. John Clean pun kemudian mencari informasi tentang Mary untuk melacak lokasinya. Selain itu, dia juga membuat poster buronan untuk Mary dan Jason. Di tempat lain, Mary dan Jason telah sampai di apartemen Jason. Awalnya Mary ingin meninggalkan Jason, tapi dia malah merasa tidak tega jika harus meninggalkan Jason yang sedang amnesia sendirian. Sehingga dia pun memutuskan untuk ikut dengan Jason. Ketika Jason masuk ke apartemen, dia disambut oleh seorang wanita yang mengenalinya. Setelah mendapat kunci apartemennya, Jason pun segera masuk. Is this all yours? Ketika melihat-lihat apartemen Jason, Mary pamit ke kamar mandi. Sedangkan Jason menelepon Hotel Regina yang ada di Paris untuk menanyakan nama-nama di paspornya. Ia pun kemudian mendapatkan informasi bahwa nama John Michael Kane terdaftar. Tetapi orang tersebut sudah meninggal 2 minggu lalu dalam kecelakaan mobil. Mr. Kane has passed away. Really, I'm terribly sorry to be the one to tell you this. Setelah mendengar hal tersebut, tiba-tiba Jason merasakan bahaya. Ia pun mengambil pisau dan mulai memeriksa seisi rumah. Dan secara mendadak, Jason disergap oleh Castle yang menerobos masuk lewat jendela.
Jason pun melawannya. Ia mengambil sebuah pena dan menggunakannya sebagai senjata. Dengan presisi, Jason menyerang Castle sampai akhirnya Castle terlempar. Kemudian Jason pun mulai menanyai Castle siapa yang telah mengirimnya. Sementara itu, Mary memeriksa tas Castle dan melihat foto dirinya dan Jason di poster buronan. Mary pun langsung panik dan Castle memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan dirinya dari pagar balkon hingga tewas. We can't stay here. It's not safe. Di sisi lain, Mary shock parah sampai mematung sehingga Jason harus membantunya turun. Di lantai bawah mereka melihat wanita yang menyambut Jason tadi sudah tertembak di kepala. Di tempat lain, Conklin menerima telepon dari teknisi logistiknya yang bernama Nicky yang melaporkan bahwa Castle telah tewas. Alright, put up the scanners, get as much radio information as you can. Di sisi lain, Jason menyuruh Mary untuk menyerahkan diri ke polisi dan menceritakan semua yang terjadi. Dengan begitu, nyawa Mary akan aman karena Mary hanyalah korban yang dimanfaatkan oleh Jason. Tapi Mary kekeh ingin ikut bersama Jason. Tiba-tiba mereka melihat para polisi mengepung mereka. Jason pun memberikan Mary kesempatan terakhir untuk menyerahkan diri. Tapi Mary tetap kekeh ingin ikut bersama Jason. Jason pun tancap gas untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Dengan gaya mengemudi seperti di film Fast and Furious, Jason berhasil meloloskan diri dari polisi. Dan meski masih ada satu lagi polisi bermotor yang masih mengejarnya, namun akhirnya si polisi tersebut menabrak sebuah mobil. Kemudian Jason dan Mary pun menemukan tempat aman di area parkir bawah tanah. Karena mobilnya sudah diketahui oleh polisi, Jason pun memutuskan untuk meninggalkan mobil tersebut dan tak lupa dia juga menghapus semua sidik jari mereka di mobil tersebut. Di tempat lain, Conklin menaruh mayat yang ia samarkan sebagai John Michael Ken di kamar mayat untuk menipu Wombosi. Namun Wombosi langsung menyadari tipuan tersebut dan setelah Conklin menerima kabar tentang Wombosi yang tidak tertipu dengan rencananya, ia pun menugaskan The Professor untuk menghabisinya. Di tempat lain, Jason dan Mary tiba di sebuah hotel. Jason pun kemudian mewarnai dan memotong rambut Mary untuk penyamaran. Keesokannya Mary bangun dan melihat Jason yang baru saja selesai membersihkan sidik jari mereka. Jason pun menyampaikan kepada Mary bahwa setelah ini mereka akan pergi ke Hotel Regina, yaitu hotel yang terakhir kali dikunjungi oleh identitas samarannya yaitu John Michael Ken untuk mencari informasi. Sementara itu, Wombosi berencana untuk membocorkan informasi tentang CIA kepada media, tapi kemudian dia pun langsung ditembak mati oleh The Professor. Kita kembali lagi ke Jason dan Mary yang sudah sampai di Hotel Regina. Karena secara teknis Jason adalah orang yang sudah mati, Jason jelas tidak bisa masuk hotel tersebut, sehingga ia pun meminta Mary untuk masuk ke hotel. Setelah masuk hotel, Mary dengan mudah berhasil mendapatkan catatan yang dibutuhkan. Di tempat lain, Abbott bertanya kepada Conklin soal pembunuhan Wombosi. Dia curiga Conklin lah dalangnya. Namun Conklin berbohong dengan mengatakan bahwa itu perbuatan Jason yang merasa harus menyelesaikan misinya. Di tempat lain, polisi menemukan mobil yang ditinggalkan Jason di tempat parkir dan melaporkannya kepada atasan. Kemudian Nicky pun menyadap panggilan tersebut untuk melaporkan lokasi Mary dan Jason. Sementara itu, Mary dan Jason akhirnya mengetahui tentang mayat Ken yang baru saja dimasukkan ke kamar mayat. Tapi jika Ken yang asli adalah Jason yang masih hidup, lantas mayat siapa yang telah dimasukkan ke kamar mayat tersebut? Untuk mencari tahu hal tersebut, mereka pun pergi ke kamar mayat kemudian menyuap petugas agar bisa masuk. Tapi ternyata mayatnya sudah hilang. Setelah itu, Jason pun mencuri halaman buku kunjungan. Dari halaman tersebut, mereka tahu tentang kunjungan Wombosi. He's in the Alliance security brochure.
Same Mereka pun mencoba mencari Womboshi, tapi sayang sekali Womboshi telah tiada. Dan ketika Jason membaca koran tentang kegagalan upaya pembunuhan Womboshi di kapal pesiarnya, Jason terkejut ketika mengetahui bahwa pelakunya tertembak 2 kali di punggung saat melarikan diri. Dan dari situlah Jason pun menyadari bahwa dia adalah si pembunuh yang telah gagal membunuh Womboshi, karena dia memiliki 2 luka tembak di punggungnya persis seperti yang dimiliki si pelaku. Jason dan Mary pun mencoba kembali ke hotel, tapi karena sadar bahwa polisi sedang mengintai mereka, mereka pun keluar dari taksi dan mengambil jalan belakang untuk melarikan diri. Singkat cerita, Mary membawa Jason ke rumah temannya di pedesaan. Perkenalkan, nama teman Mary adalah Eamon yang tinggal bersama anak-anaknya. Kemudian Jason dan Mary pun bermalam di sana. Di tempat lain, Conklin dan timnya berhasil melacak lokasi Mary dan mengirim The Professor untuk membunuh mereka. Keesokan paginya saat Jason dan Mary bersiap pergi, anak Eamon mengatakan bahwa anjing mereka menghilang. Sadar ada sesuatu yang tidak beres, Jason pun memerintahkan semua orang untuk berlindung di ruang bawah tanah. Setelah mengambil senapan, Jason pun pergi keluar kemudian menembak dan meledakkan sebuah truk tangki bensin sebagai pengalih perhatian dan berlari ke dalam hutan. The Professor yang sudah siap dengan posisi sniper melihat Jason dan langsung menembaknya, tapi meleset. Setelah itu, The Professor pun memutuskan untuk berpindah tempat karena dia tahu sekarang dialah yang sedang diburu. The Professor mengambil posisi di sebuah ladang, tapi Jason menembak ke udara untuk membuat pengalih perhatian agar bisa mendekatinya. Setelah berada di jarak yang pas, Jason pun menembak The Professor dan melukainya dengan cukup parah. Jason pun bertanya kepada The Professor siapa yang menyuruhnya. The Professor pun menjawab bahwa mereka berdua bekerja untuk Treadstone. Setelah itu dia pun akhirnya meninggal. Setelah itu, Jason menyuruh Mary, Eamon, dan anak-anak Eamon pergi demi keselamatan mereka. Ia mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semua ini. Get in the car. You gotta go. Jason lalu memeriksa tas The Professor dan menemukan ponselnya. Ia menelepon nomor terakhir di daftar panggilan, kemudian Conklin serta anak buahnya mengangkatnya. Namun mereka kaget karena bukan suara The Professor yang mereka dengar, melainkan suara Jason. Jason kemudian meminta Conklin untuk melakukan pertemuan dengannya di Paris, tapi Conklin harus datang sendiri. 5:30 p.m. Paris. Jason, wait. Singkat cerita, Jason telah sampai di lokasi pertemuan dan mengamati tempat pertemuan dari kejauhan untuk memastikan apakah Conklin datang sendiri atau membawa agennya. Dia pun kemudian melihat beberapa agen Conklin dan memutuskan untuk membatalkan pertemuan. Namun dia berhasil menaruh alat pelacak di mobil van para agen yang membawanya ke rumah persembunyian Treadstone di Paris. Di jalan dekat rumah persembunyian Treadstone, para agen Conklin sedang mengawasi keadaan. Kemudian tiba-tiba semua alarm mobil di blok tersebut berbunyi serentak. Where's your field box? Di dalam, Conklin dan Nicky menyadari bahwa semua saluran telepon mati dan tiba-tiba saja listrik padam. Conklin mengambil pistolnya dan mencari Jason. Namun si Jason gak pakai statam ini, langsung menyergapnya dan melucuti senjatanya. Jason kemudian bertanya mengapa mereka mencoba membunuhnya. Conklin mengungkapkan bahwa mereka berada di pihak yang sama setidaknya sampai misi Womboshi. Conklin juga menjelaskan bahwa Jason seharusnya
tugasnya bisa dengan mudah membunuh Womboshi tanpa meninggalkan jejak. Karena dia adalah agen rahasia CIA yang terbaik. Tapi entah karena alasan apa, Jason malah gagal. Selain itu, dia juga malah ketahuan oleh Womboshi. Setelah Conklin menceritakan misi Jason untuk membunuh Womboshi, ingatan Jason pun akhirnya kembali. Jadi atas perintah Conklin yang seorang kepala Treadstone, Jason menyusup ke kapal pesiar Womboshi sebagai John Michael Kent dan berhasil mendekat untuk membunuh Womboshi. Namun Jason tidak tega membunuh Womboshi saat dia melihat anak-anak Womboshi ada di sana. Jason pun akhirnya melarikan diri dan tertembak saat kabur. Setelah flashback, Jason pun menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri dari Treadstone dan memperingatkan Conklin untuk jangan mengusiknya lagi. Setelah itu, dia pun akhirnya melumpuhkan Conklin. Saat Jason mencoba keluar dari ruangan, dia diserang oleh anak buah Conklin. Dia pun terpaksa bertarung, tapi akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka dan melarikan diri. Ketika Conklin keluar ke jalan, dia bertemu dengan Mannheim yang langsung membunuhnya di bawah perintah Abbott. Di tempat lain, Abbott membubarkan Treadstone dan melaporkan kepada komite pengawas bahwa Treadstone sudah dinonaktifkan. Kemudian diskusi beralih ke proyek baru yang diberi nama Blackbriar. Di tempat lain, Jason pergi ke tempat Mari dan mengetahui bahwa Mari sekarang menjalankan bisnis penyewaan skuter di Mykonos, Yunani. Kemudian Jason dan Mari pun akhirnya bersatu kembali dan film pun selesai.